Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami perkenalkan nama anggota kami, yaitu ada Saspunto, ada Salwa, ada Fadli, ada Wira, ada Fasya, ada Zabil, ada Rahma, dan ada Anissa. Kami kelompok ini menceritakan tentang runtuhnya atau perangnya Uni Soviet. Yang pertama yaitu kita masuk ke awal terbentuknya Uni Soviet. Sejarah terbentuknya Uni Soviet berasal dari Kekaisaran Rusia sebagai pendahulu kerajaan Rusia yang dipimpin oleh kaisar dengan julukan Tsar. Perkembangan industri muncul di era kepemimpinan Tsar Nicholas II tahun 1984, di mana industri berkembang pesat. Perkembangan industri ini menyebabkan munculnya kelas sosial, misalnya golongan buruh atau proletar yang dijadikan sebagai budak kaum borjuis. Hal ini tentu saja memunculkan kesenjangan sosial di kalangan masyarakat Rusia menentang kapitalisme. Latar belakang terbentuknya Uni Soviet menjadi negara pertama yang menganut paham sosialisme Marxis atau negara komunis terbesar pada masanya. Berdirinya Uni Soviet ini dimulai ketika Partai Bolshevik kepemimpinan Vladimir Lenin mendominasi pasukan Soviet di Revolusi Rusia tahun 1917. Pada tanggal 30 Desember 1922, Uni Soviet secara resmi berdiri. Setelah beberapa dekade berdiri, Uni Soviet menjadi negara paling kuat dan berpengaruh pada eranya. Itu yang kedua, Uni Soviet era Joseph Stalin. Era Joseph Stalin di Uni Soviet dimulai setelah kematian Vladimir Lenin pada tahun 1924. Pada masa kepemimpinannya, Stalin menerapkan beberapa kebijakan yang berdampak signifikan pada Uni Soviet, yaitu ada kebijakan ekonomi. Stalin menerapkan rencana 5 tahun yang bertujuan untuk mengindustrialisasi Uni Soviet dengan cepat. Rencana ini meliputi penghapusan sistem neo-ekonomi polis atau NEP yang diterapkan oleh Lenin, industrialisasi besar-besaran, kolektivisasi pertanian, dan pengawasan ketat terhadap aktivitas ekonomi. Tidak ada kebijakan politik. Stalin juga menerapkan kebijakan politik yang represif, termasuk penggunaan kekerasan dan penindasan terhadap lawan-lawan politiknya. Ia mendirikan kamp konsentrasi Gulag yang digunakan untuk memenjarakan dan menindas lawan-lawan politiknya. Kepemimpinan Stalin memiliki dampak yang signifikan pada Uni Soviet. Ia berhasil mengindustrialisasi Uni Soviet dan meningkatkan produksi industri, tetapi juga menyebabkan kesulitan ekonomi dan kelaparan yang meluas. Selain itu, kebijakan represifnya menyebabkan kematian jutaan orang dan meninggalkan luka yang dalam pada masyarakat Uni Soviet. 6/2/1146 Fasya. Tragedi Uni Soviet pada masa Joseph Stalin pada tahun 1922 sampai 1953 merupakan salah satu periode paling gelap dalam sejarah Uni Soviet. Berikut beberapa tragedi yang terjadi pada masa itu. Yang pertama yaitu ada pembersihan besar-besaran pada tahun 1936 sampai 1938. Stalin memerintahkan pembersihan besar-besaran terhadap lawan-lawan politiknya, termasuk anggota Partai Komunis, militer, dan masyarakat sipil. Diperkirakan 600 hingga 1,2 juta orang dibunuh atau dipenjarakan. Yang kedua, kekurangan pangan dan kelaparan. Pada tahun 1932 sampai 1933, kebijakan kolektivisasi pertanian yang diterapkan oleh Stalin menyebabkan kekurangan pangan dan kelaparan di Ukraina, yang dikenal sebagai Holodomor. Diperkirakan 3 sampai 5 juta orang meninggal akibat kelaparan. Yang ketiga itu ada kamp konsentrasi Gulag. Stalin mendirikan kamp konsentrasi Gulag yang digunakan untuk memenjarakan dan menindas lawan-lawan politiknya. Diperkirakan 10 sampai 20 juta orang dipenjarakan atau dibunuh di kamp-kamp tersebut. Yang keempat itu ada penganiayaan terhadap minoritas. Stalin juga melakukan penganiayaan terhadap minoritas termasuk Yahudi, Polandia, dan lain-lain. Yang kelima yaitu ada Perang Dunia Kedua dan kerugian. Uni Soviet mengalami kerugian besar selama Perang Dunia Kedua dengan diperkirakan 20 sampai 30 juta orang meninggal. Itu ada dampak. Tragedi tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat Uni Soviet, termasuk kerugian jiwa yang besar, kerusakan ekonomi dan infrastruktur, dan ada penganiayaan terhadap
6.2.1147 pasca Stalinisasi adalah proses politik dan sosial yang terjadi di Uni Soviet pada masa kepemimpinan Joseph Stalin. Pada tahun 1922 sampai 1953, proses ini ditandai dengan konsolidasi kekuasaan Stalin, penindasan halangan politik, dan pembentukan rezim totaliter. Berikut beberapa aspek Stalinisasi. Yang pertama itu konsolidasi kekuasaan. Stalin mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan menghilangkan lawan politiknya, termasuk Leon Trotsky dan Grigori Zinoviev. Yang kedua itu ada pembentukan rezim totaliter. Stalin membentuk rezim totaliter yang dikendalikan oleh Partai Komunis Uni Soviet. Yang ketiga itu ada penindasan lawan politiknya. Stalin menindas lawan politiknya dengan menggunakan kekerasan, penangkapan, dan eksekusi. Yang itu ada aspek ekonomi. Yang pertama itu ada industrialisasi. Stalin melancarkan program industrialisasi besar-besaran untuk meningkatkan produksi industri di Uni Soviet. Yang kedua itu ada kolektivisasi pertanian. Stalin melancarkan program kolektivisasi pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian Uni Soviet. Yang ketiga itu ada perencanaan ekonomi. Stalin membentuk sistem perencanaan ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Itu ada aspek sosial. Yang pertama itu ada penindasan minoritas. Stalin menindas minoritas termasuk Yahudi, Polandia, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada penindasan agama. Stalin menindas agama termasuk gereja Ortodoks Rusia. Yang ketiga itu pembentukan masyarakat totaliter. Stalin membentuk masyarakat totaliter yang dikendalikan oleh negara. Itu ada dampak. Stalinisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat Uni Soviet, termasuk yang itu pertama ada kerugian jiwa. Diperkirakan 20-30 juta orang meninggal akibat penindasan dan kekerasan pada masa Stalin. Yang kedua ada kerusakan ekonomi. Stalinisasi menyebabkan kerusakan ekonomi Uni Soviet, termasuk inflasi, kekurangan pangan, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu ada kehilangan kepercayaan. Stalinisasi menyebabkan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah Uni Soviet dan Partai Komunis. Perang pada masa Joseph Stalin pada tahun 1922 sampai 1953 meliputi beberapa konflik besar yang melibatkan Uni Soviet. Berikut beberapa perang yang terjadi pada masa Stalin. Perang Saudara Rusia pada tahun 1917 sampai 1922. Perang Saudara Rusia adalah konflik antara Bolshevik atau Partai Komunis dan lawan-lawan mereka, termasuk pasukan Tsar dan pasukan anti-Bolshevik. Stalin memainkan peran penting dalam perang ini sebagai komisaris perang. Perang Polandia dan Soviet pada tahun 1919 sampai 1921. Perang Polandia dan Uni Soviet adalah konflik antara Polandia dan Uni Soviet. Perang ini berakhir dengan perjanjian Riga yang mengakui kemerdekaan Polandia. Itu ada perang musim dingin pada tahun 1939 sampai 1940. Perang musim dingin adalah konflik antara Uni Soviet dan Finlandia. Perang ini berakhir dengan perjanjian damai Moskow yang mengakui perbatasan baru antara Uni Soviet dan Finlandia. Itu ada Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai 1945. Perang Dunia Kedua adalah konflik global yang melibatkan Uni Soviet, Jerman Nazi, dan negara-negara lain. Uni Soviet memainkan peran penting dalam perang ini dengan mengalahkan Jerman Nazi dalam pertempuran Stalingrad dan membebaskan Eropa Timur dari penduduk Jerman. Itu ada Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1927 sampai 1950. Perang Saudara Tiongkok adalah konflik antara Partai Komunis Tiongkok atau PKT dan Partai Nasionalis Tiongkok atau KMT. Uni Soviet mendukung PKT dalam perang ini. Itu ada Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953. Perang Korea adalah konflik antara Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok, dan Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain. Perang ini berakhir dengan penjajahan gencatan senjata Korea. Uni Soviet era Leonid Brezhnev. Leonid Ilyich Brezhnev adalah pemimpin Uni Soviet yang menjabat sebagai sekretaris jenderal Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet atau CPSU dari 1994 hingga kematiannya pada 1982. Masa pemerintahannya dikenal sebagai era stagnasi atau stagnasi Brezhnev, di mana pertumbuhan ekonomi Uni Soviet melambat.
namun stabilitas politik terjaga. Leonid Brezhnev lahir pada 19 Desember 1906 di Dneprodetskivsk, Ukraina. Dia bergabung dengan Partai Komunis Uni Soviet pada 1929 dan memulai karir politiknya di wilayah industri dan militer. Sebelum menjadi pemimpin tertinggi Uni Soviet, Brezhnev menjabat sebagai posisi penting dalam partai dan militer, termasuk sebagai Menteri Pertahanan dan anggota Politbiro. Kenaikan kekuasaan Brezhnev mulai naik dalam hierarki partai setelah Stalin meninggal pada 1953 di bawah kepemimpinan Nikita Khrushchev. Brezhnev menjadi salah satu pemimpin militer yang penting. Namun setelah Khrushchev dipecat pada 1964, Brezhnev yang saat itu merupakan anggota Politbiro bersama dengan beberapa kepemimpinan lain menggulingkan Khrushchev dan menggantikannya sebagai sekretaris jenderal CPSU. Masa pemerintahan Brezhnev. Politik dalam negeri, stabilitas politik di bawah Brezhnev, Uni Soviet mengalami stabilitas politik yang relatif. Tidak ada perubahan besar dalam kepemimpinan setelah dia berkuasa. Brezhnev memperkenalkan konsep kolektivisme kepemimpinan yang bertujuan untuk memastikan tidak ada satupun pemimpin yang memiliki kekuasaan mutlak, seperti yang terjadi pada zaman Stalin. Stagnasi ekonomi. Pada awal pemerintahan Brezhnev, Uni Soviet masih menikmati pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun pada tahun 1970-an, pertumbuhan ekonomi mulai melambat. Kebijakan industrialisasi besar-besaran yang diterapkan sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dan sistem perencanaan pusat mengalami ketidakmampuan dalam merespon perubahan global. Korupsi dan nepotisme. Meskipun era Brezhnev secara politis stabil, banyak pejabat partai yang terlibat dalam praktik korupsi. Brezhnev sendiri dikenal cukup permisif terhadap korupsi di kalangan pejabat tinggi. Pada saat yang sama, favoritisme dan nepotisme meski merajalela. Politik luar negeri. Perang Dingin. Brezhnev memimpin Uni Soviet pada puncak ketegangan Perang Dingin. Hubungan dengan Amerika Serikat seringkali tegang. Meskipun ada upaya untuk meredakan ketegangan melalui perundingan pengendalian senjata seperti perjanjian SALT atau strategi Arms Limitation Talks yang ditantangani pada 1972. Invasi ke Cekoslowakia 1968. Salah satu peristiwa besar di bawah kepemimpinan Brezhnev adalah invasi ke Cekoslowakia pada 1968. Brezhnev memimpin intervensi militer untuk menghentikan musim semi Praha, sebuah gerakan reformasi yang dipimpin oleh Alexander Dubček. Ini dikenal dengan doktrin Brezhnev yang menyatakan bahwa Uni Soviet berhak untuk campur tangan dalam urusan negara-negara blok timur jika sosialisme mereka terancam. Perang di Afghanistan 1979 sampai 1989. Pada 1979, Brezhnev mengirimkan pasukan Soviet ke Afghanistan untuk mendukung pemerintah komunis yang sedang berperang melawan pemberontak. Intervensi ini menjadi konflik yang memelahkan bagi Uni Soviet dan berakhir menjadi salah satu penyebab kehancuran ekonomi dan politik tersebut. Relaksasi ketegangan atau detente. Pada awal 1970-an, Brezhnev berusaha untuk meredakan ketegangan dengan negara barat yang dikenal dengan kebijakan detente. Uni Soviet menandatangani berbagai perjanjian pengendalian senjata dengan AS, termasuk perjanjian SALT II dan perjanjian lain yang berupaya membatasi perlombaan senjata nuklir, kebijakan sosial dan kebudayaan dan budaya. Stabilisasi sosial pada masa Brezhnev meskipun ada stagnasi ekonomi, kehidupan sehari-hari bagi sebagian besar warga Uni Soviet stabil. Masyarakat menikmati akses yang lebih baik terhadap barang-barang konsumen dan stabilitas pekerjaan, meskipun terdapat kesulitan dalam kualitas barang dan efisiensi ekonomi. Represion terhadap opini yang berbeda. Meskipun tidak sekeras era Stalin, era Brezhnev tetap menekankan kontrol ketat terhadap kebebasan berbicara dan ekspresi. Banyak penentang politik dan intelektual yang diasingkan atau dipenjarakan. Salah satu tokoh yang terkenal ada Andrei Sakharov, seorang ilmuwan dan aktivis hak asasi manusia yang berjuang melawan kebijakan pemerintah, kebijakan militer dan pertahanan. Penguatan militer. Brezhnev memprioritaskan penguatan kekuatan militer Uni Soviet dan meningkatkan produksi senjata, baik konvensional maupun nuklir.
Di bawah kepemimpinannya, Uni Soviet menjadi kekuatan militer terbesar di dunia. Keseimbangan kekuatan dengan AS. Walaupun terdapat pijakan detente, Uni Soviet tetap memusatkan perhatian pada penguatan kekuatan nuklir dan pensenjataan. Perlombaan senjata dengan AS terus berlangsung, meskipun ada upaya perundingan akhir pemerintahan dan warisan. Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, kondisi kesehatan Brezhnev mulai memburuk dan dia menjadi kurang efektif dalam memimpin. Pada tahun 1982, setelah menderita serangkaian stroke, Brezhnev meninggal dunia pada 10 November 1982. Setelah kematiannya, tampuk pemimpinan berpindah pada Yuri Andropov yang kemudian digantikan oleh Konstantin Kiermenko. Permintaan Brezhnev meninggalkan warisan yang campur aduk. Di satu sisi, dia membawa stabilitas politik dan menjaga keutuhan Uni Soviet setelah era destalinisasi Khrushchev. Tapi di sisi lain, masa pemerintahannya juga ditandai dengan stagnasi ekonomi dan kegagalan dalam merespon tantangan-tantangan besar yang dihadapi negara tersebut. Secara keseluruhan, era Brezhnev menunjukkan ketidakmampuan sistem komunis untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan membuka jalan bagi peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi pada dekade-dekade berikutnya, termasuk perestroika dan runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Masa kepemimpinan Leonid Brezhnev adalah periode yang penuh dengan ketegangan geopolitik dan stagnasi dalam negeri. Meskipun dia berhasil mempertahankan stabilitas internal dan menjaga kekuatan Uni Soviet sebagai superpower, pendekatan konservatifnya terhadap reformasi sosial dan ekonomi akhirnya memburuk tantangan yang dihadapi negara tersebut, yang berkontribusi pada keruntuhan Uni Soviet beberapa tahun setelah kematiannya. Uni Soviet era Mikhail Gorbachev. Mikhail Sergeyevich Gorbachev Maret 1931 sampai 30 Agustus 2022 adalah seorang politikus Rusia dan Uni Soviet yang menjadi pemimpin Uni Soviet ke-8 dan terakhir. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet sejak tahun 1985 hingga 1991, sebagai Kepala Negara Uni Soviet dari 1988 sampai 1991. Ia memegang jabatan Ketua Presidium Majelis Agung Uni Soviet dari 1988 sampai 1989, Ketua Majelis Agung Uni Soviet dari 1989 sampai 1990, dan satu-satunya Presiden Uni Soviet dari 1990 hingga pengunduran dirinya pada tahun 1991. Gorbachev pada awalnya menganut ideologi Marxisme sebelum berubah haluan ke demokrasi sosial pada awal 1990-an. Ia juga merupakan satu-satunya pemimpin Uni Soviet yang lahir di Uni Soviet, bukan kekaisaran Rusia seperti pemimpin Uni Soviet lainnya. Mulai menjabat 11 Maret 2000, jabatan dibentuk Sekretaris Kedua Partai Komunis Uni Soviet. Masa jabatan 9 Februari tahun 1984 sampai 10 Maret. Lahir Mikhail Sergeyevich Gorbachev 2 Maret 1931. Uni Soviet tahun 1931 sampai 1951. Rusia sejak 1991. Partai politik Persatuan Demokrat Sosial sejak 2007. Afiliasi politik Partai Komunis Uni Soviet tahun 1952 sampai 1951. Independen pada tahun 1951 sampai 2000. Partai Demokrat Sosial Rusia Bersatu 2000 sampai 2001. Partai Demokrat Sosial Rusia pada 2001 sampai 2007. Gorbachev terlahir pada sebuah keluarga petani miskin berlatar belakang Rusia dan Ukraina di Privolnoye, RSVS Rusia. Tumbuh pada masa kepemimpinan Joseph Stalin, Khrushchev mengoperasikan pemanen kombinasi di lahan pertanian kolektif pada masa mudanya sebelum bergabung dengan Partai Komunis yang saat itu memerintah Uni Soviet. Ketika menempuh studi di Universitas Negeri Moskow, Gorbachev menikah dengan rekan mahasiswanya Raisa Titarenko pada tahun 1953 sebelum menerima gelar sarjana hukumnya pada tahun 1955. Berpindah ke Stavropol, Gorbachev bekerja di organisasi pemuda Komsomol dan
setelah kematian Stalin menjadi pendukung keras reformasi destalinisasi oleh pemimpin Soviet Nikita Khrushchev. Pada tahun 1970, ia duduk sebagai sekretaris pertama partai di Komite Regional Stavropol. Pada saat menjabat jabatan tersebut, Gorbets mengawasi pembangunan kanal besar Stavropol. Gorbets kembali ke Moskow untuk menjadi sekretaris Komite Pusat Partai pada tahun 1978 dan bergabung dengan Politburo pada tahun 1979. 3 tahun setelah kematian Leonid Brezhnev yang diikuti dalam masa jabatan singkat Yuri Andropov dan Konstantin Chaikenko. Politburo pada tahun 1985 memilih Gorbets menjadi sekretaris jenderal partai, pemimpin Devanko Uni Soviet. Meskipun Gorbachev berkomitmen untuk mempertahankan berlangsungan negara Soviet dan cita-cita Marxis-Leninisnya, Gorbets yakin bahwa reformasi yang signifikan diperlukan, utama setelah bencana Chernobyl. Pada 1986, ia menarik pasukan dari perang Soviet Afghanistan dan mulai melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan untuk membahas pembatasan senjata nuklir dan menyelesaikan perang dingin. Ia memulai kebijakan glasnost atau keterbukaan untuk meningkatkan kebebasan berbicara dan kebebasan pers serta kebijakan restrukturisasi untuk mendesentralisasikan pembuatan keputusan ekonomi demi meningkatkan efisiensi. Langkah-langkah demokratisasinya dan membentukkan Kongres Perwakilan Rakyat terpilih membuat Uni Soviet bukan lagi sebuah negara bersistem satu partai. Gorbets juga menolak mengintervensi secara militer negara-negara Blok Timur yang meninggalkan pemerintahan komunis pada tahun 1989 sampai 1990 di dalam negeri. Sentimen nasionalis berkembang dan mengancam pembubaran Uni Soviet yang menyebabkan kaum Marxis-Leninis garis keras melancarkan kudeta Agustus yang gagal kepada Gorbets pada tahun 1991. Setelah itu, Uni Soviet dibubarkan bertentangan dengan keinginan Gorbets dan ia mengundurkan diri dari jabatannya. Setelah meninggalkan jabatannya, Gorbets mendirikan Yayasan Gorbachev, menjadi kritikus vokal bagi Presiden Rusia Boris Yeltsin dan Vladimir Putin, serta menyerukan gerakan demokratis sosial di Rusia. Gorbets dianggap secara luas sebagai salah satu tokoh paling penting pada paruh kedua abad ke-20, seorang penerima berbagai penghargaan, termasuk penghargaan Nobel Perdamaian. Gorbets dipuji secara luas atas peran pentingnya dalam pengakhir Perang Dunia Dingin, perkenalan kebebasan politik baru di Uni Soviet, serta menoleransi kejatuhan administrasi Marxis-Leninis di Eropa Tengah dan reunifikasi Jerman. Sebaliknya, ia sering dicemooh di Rusia akibat mempermudah jalannya kejatuhan Uni Soviet, peristiwa yang menyebabkan berkurangnya pengaruh Rusia di mata internasional dan memicu terjadinya krisis ekonomi Rusia. Ekonomi Uni Soviet era Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbets melihat adanya kekurangan pada sistem ekonomi yang lama. Ia beranggap jika sistem ekonomi ini berdampak buruk pada hasil produksi serta tidak memperhatikan kepuasan konsumen. Sebagai salah satu negara yang makmur dengan kekayaan sumber daya alamnya, pertumbuhan ekonomi Uni Soviet dipandang cukup lambat, bahkan pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Hal ini yang melatar belakangi munculnya perestroika atau restrukturisasi ekonomi dan politik oleh Mikhail Gorbets. Harapannya sistem ekonomi Uni Soviet kian membaik dan dapat menyamai kekuatan ekonomi negara barat. Menurut Basir Alim Dewalaika dalam buku 25 Pemimpin Hebat 2012, saat restrukturisasi ekonomi dijalankan, Gorbets berupaya untuk membuat jalannya birokrasi menjadi lebih efisien serta praktis. Selain itu, lewat kebijakan ini, Gorbets juga berupaya untuk memberantas korupsi yang telah berlangsung sejak lama serta memperbaiki hubungan luar negeri, khususnya dengan Amerika Serikat. Politik Uni Soviet era Mikhail Gorbets. 1. Hilangnya sistem totaliter Uni Soviet. Penghapusan Partai Komunis pada masa kepemimpinannya Gorbets juga turut menghapus sistem totaliter di Uni Soviet, sehingga legalisasi atau penghasaan partai politik terbuka lebih lebar.
Dua, adanya kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara ini termasuk dalam glasnost atau transparansi. Hal ini sangat berdampak besar bagi perestorika atau restrukturisasi ekonomi dan politik. Salah satunya contoh ialah digunakan sebagai upaya pemberantasan korupsi di Uni Soviet. Yang ketiga itu adanya liberalisasi ekonomi besar-besaran. Liberalisasi ekonomi ini diterapkan dengan mengurangi pembatasan perdagangan luar negeri serta membuka jalan lebar untuk investasi negara barat. Yang keempat itu ada pembebasan tahanan politik. Sisi lain dari restrukturisasi ekonomi dan politik ialah Goebbels membebaskan tahanan politik. Hal ini merupakan salah satu bentuk kebebasan berbicara yang digalakkan oleh Goebbels. Pembangunan Uni Soviet era Mikhail Goebbels. Yang pertama itu glasnost atau keterbukaan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan memberikan kebebasan berbicara serta pers. Dampaknya, media menjadi lebih bebas untuk mengkritik pemerintah. Sejarah kelam Uni Soviet seperti tragedi Stalinisme mulai diungkap. Muncul gerakan demokratis di berbagai republik Soviet yang akhirnya mempercepat disintegrasi Uni Soviet. Yang kedua itu glasnost keterbukaan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan memberikan kebebasan berbicara serta pers. Dampaknya itu media menjadi lebih bebas untuk mengkritik pemerintah. Sejarah kelam Uni Soviet, tragedi Stalinisme mulai diungkap. Muncul gerakan demokratis di berbagai republik Uni Soviet yang akhirnya mempercepat disintegrasi Uni Soviet. Yang kedua itu ada perestroika atau restrukturisasi ekonomi dan politik. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah sistem ekonomi dan birokrasi yang kaku. Dampaknya, ekonomi mulai bergerak ke arah ekonomi pasar dan adanya kebijakan desentralisasi dan privatisasi terbatas. Penghapusan monopoli negara di beberapa sektor memungkinkan perusahaan swasta berkembang. Reformasi politik mengurangi dominasi Partai Komunis yang menyebabkan meningkatnya ketidakstabilan politik. Itu yang terakhir ada bubarnya Uni Soviet. Uni Soviet atau Uni Republik Sosialis Soviet atau USSR adalah negara komunis yang terdiri dari 12 republik yang tersebar di Asia dan Eropa Timur. Uni Soviet didirikan pada tahun 1922 setelah revolusi Bolshevik pada 1917 yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Namun meskipun sebagai negara besar dan kuat, Uni Soviet menghadapi sejumlah masalah internal dan eksternal yang mempengaruhi stabilitas pada dekade-dekade terakhir. Pada tahun 1980-an, ekonomi Uni Soviet mengalami stagnasi dan banyak masalah sosial serta politik mulai mencuat. Pemerintah Soviet yang dipimpin oleh Partai Komunis berada dalam tekanan internal yang semakin meningkat untuk melakukan perubahan. Berikut ada beberapa faktor utama yang menyebabkan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Yang pertama itu ada kebijakan perestroika atau glasnost. Mikhail Goebbels yang menjadi pemimpin Uni Soviet pada tahun 1985 memperkenalkan dua kebijakan penting, yaitu perestroika, reformasi ekonomi yang bertujuan untuk membuka ekonomi Soviet, memperkenalkan unsur-unsur pasar dan meningkatkan efisiensi industri. Itu ada glasnost, kebijakan keterbukaan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kebebasan berbicara, serta mengurangi kontrol ketat terhadap media dan masyarakat. Namun kebijakan ini tidak membawa hasil yang diinginkan. Sebaliknya, mereka memicu ketidakpuasan di kalangan rakyat, memperburuk masalah ekonomi, dan memperbesar perpecahan dalam struktur politik Soviet. Itu ada krisis ekonomi. Uni Soviet mengalami krisis ekonomi yang sangat dalam pada tahun 1980-an, ketergantungan pada industri barat, sistem pertanian yang kurang efisien, serta kegagalan dalam mengimplementasikan reformasi yang diusulkan oleh Goebbels menyebabkan stagnasi ekonomi yang parah. Soal ini diperburuk oleh pengeluaran besar-besaran untuk perlombaan senjata dan perang Afghanistan pada tahun 1979 sampai 1989. Tumbuhnya nasionalisme. Banyak republik Soviet yang memiliki identitas etnis dan budaya yang berbeda mulai merusak ketegangan dan dengan pemerintah pusat Moskow.
Nasionalisme mulai berkembang di negara-negara bagian seperti Ukraina, Georgia, dan negara-negara Baltik atau Estonia, Latvia, dan Lithuania yang semakin menginginkan otonomi lebih besar atau bahkan kemerdekaan. Perang Dingin dan tekanan internasional. Pada masa akhir Perang Dingin, Uni Soviet berada di bawah tekanan internasional yang besar dengan berakhirnya konfrontasi ideologis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Saat terjadinya reformasi di negara-negara Eropa Timur, banyak negara-negara satelit Soviet seperti Polandia, Ceko, dan Hungaria mulai menginginkan kebebasan lebih besar dari pengaruh Soviet, memperburuk posisi Uni Soviet di dunia internasional. Kegagalan pemberontakan di Lithuania dan peristiwa di Armenia pada tahun 1988 dan 1991 terjadi peristiwa seperti pemberontakan di Lithuania dan demonstrasi di Armenia menunjukkan ketegangan etnis dan perpecahan lebih lanjut dalam Uni Soviet. Tindakan keras terhadap pemberontakan ini semakin memperburuk situasi politik. Kudeta Agustus 1991. Pada bulan Agustus 1991, sekelompok anggota Partai Komunis yang dikenal sebagai Hardliners mencoba melakukan kudeta untuk menggulingkan Gorbachev dan mengembalikan kontrol pusat yang lebih kuat. Kudeta ini gagal, namun menciptakan kekacauan yang mempercepat proses disintegrasi Uni Soviet. Proses pembubaran Uni Soviet. Setelah kegagalan kudeta Agustus 1991, banyak Republik Soviet yang mendeklarasikan kemerdekaan mereka satu persatu. Republik ini merasa bahwa mereka tidak lagi memiliki kewajiban untuk tetap menjadi bagian dari Uni Soviet. Pada 8 Desember 1991, tiga pemimpin Republik Utama Rusia, dalam hal ini Boris Yeltsin, Ukraina, dan Belarus, menandatangani protokol Belovezha yang menyatakan bahwa Uni Soviet telah dibubarkan dan digantikan dengan Persemakmuran Negara-Negara Mereka atau CIS. Resmi bubarnya Uni Soviet pada 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Uni Soviet, dan pada hari yang sama bendera Soviet yang terkenal diturunkan dari Kremlin. Uni Soviet secara resmi berakhir pada tanggal tersebut. 15 republik yang sebelumnya merupakan bagian dari Uni Soviet menjadi negara-negara merdeka, termasuk Rusia, Ukraina, Georgia, Kazakhstan, dan negara lainnya. Bubarnya Uni Soviet membawa dampak besar bagi dunia, baik secara geopolitik, ekonomi, maupun sosial. Geopolitik, dengan runtuhnya Uni Soviet, berakhirnya Perang Dingin secara simbolis tercapai. Hubungan internasional mengalami perubahan besar dan negara-negara bekas Soviet, termasuk Rusia, harus menyesuaikan diri dengan dunia pasca Perang Dingin. Ekonomi Rusia dan negara-negara bekas Soviet lainnya menghadapi transisi yang sangat sulit menuju sistem ekonomi pasar bebas yang menyebabkan krisis ekonomi, pengangguran tinggi, dan kemiskinan di banyak negara tersebut selama tahun 1990-an. Ketegangan etnis dan politik. Beberapa negara bekas Soviet mengalami ketegangan etnis dan konflik, seperti di Czech atau Rusia, Abkhazia, dan Ossetia Selatan atau Georgia, serta Transnistria, Moldavia. Di beberapa tempat, transisi menuju pemerintahan demokratis mengalami kemunduran dan berujung pada rezim otoriter. Bubarnya Uni Soviet adalah hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berhubungan, termasuk kebijakan reformasi yang gagal, krisis ekonomi, meningkatnya nasionalisme, dan perubahan besar dalam hubungan internasional. Proses integrasi ini tidak hanya mengakhiri eksistensi negara adidaya yang telah lama ada, tetapi juga mengubah peta politik dunia secara mendalam. Terima kasih, itulah kita tentang Uni Soviet.